Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa la yansurannallahu man yansuruh." Ya. Sungguh benar-benar Allah akan menolong orang yang menolong Allah Subhanahu wa taala. Ya, dalam ayat yang in tansurullah yansurkum. Jika kalian menolong Allah, Allah akan menolong kalian. Ya. Wa la yansurannallahu man yansuruh. Sungguh Allah akan menolong orang yang menolongnya. Dalam surat Al-Hajj ayat 40, ya. Ini kaidah, siapa yang menolong Allah, Allah akan menolongnya. Ya, terdapat dalam Al-Qur'an dalam surat Al-Hajj 40-41, saya bacakan firman-Nya, firman Allah Subhanahu wa taala azza wa jalla, "Wa la yansurannallahu man yansuruh." Dan sungguh Allah akan menolong orang-orang menolongnya. Innallaha laqawiyyun aziz. Sungguhnya Allah Maha Kuasa lagi Maha Perkasa. Alladzina immakkannahum fil ardi aqamus salat. Yaitu orang-orang jika kami berikan mereka kekuasaan di atas muka bumi, aqamus salat. Mereka akan menegakkan salat. Wa atauz zakat, dan mereka bayar zakat. Wa amaru bil ma'ruf, dan mereka menyuruh kepada kema'rufan. Wa nahau 'anil munkar, dan mereka mencegah dari kemungkaran. Walillahi aqibatul umur, dan di sisi Allah kesudahan segala sesuatu perkara. Ya. Di sini Allah memberi penegasan, wala yansurannallah. Di sini ada wawu qasam, demi Allah. La yansuran, lam taukid. Ya. Jadi la di situ asalnya wallahi la yansuran. Ya, kalau kita artikan dalam bahasa Arab, sungguh-sungguh demi Allah, sungguh-sungguh benar-benar Allah akan menolong siapa? Orang yang menolongnya. Kemudian Allah katakan lagi, innallaha laqawiyyun aziz. Allah Maha Kuasa Maha Perkasa. Jadi Allah tekankan banyak penekanan. Ada sumpah wallahi, ada lam taukid, la yansuran, ada nun taukid. Kemudian Allah tutup dengan innallaha qawiyyun aziz. 4 penekanan dalam ayat ini bahwasanya siapa yang menolong Allah akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Terus bagaimana agar kita bisa meraih pertolongan Allah Subhanahu wa taala? Allah jelaskan tadi dalam surat Al-Hajj. Alladzina immakkannahum fil ard. Itu orang-orang kalau kami berikan mereka kekuasaan di atas muka bumi, aqamus salat, mendirikan salat. Wa atauz zakat, membayar zakat. Wa amaru bil ma'ruf, menyeru kepada yang baik. Wa nahu 'anil munkar, mencegah kemungkaran. 4 perkara mereka kerjakan. Salat, zakat, beramar ma'ruf dan bernahi munkar. Ini adalah sebab at-tamkin, sebab seorang mendapat pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang dikerjakan oleh para khulafaur rasyidun. Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Mereka benar-benar menerapkan hal ini. Mereka mendirikan salat, mereka membayar zakat. Makanya lihat bagaimana Abu Bakar As-Siddiq ketika ada sebagian orang tidak membayar zakat, Abu Bakar memerangi mereka. Ya, aku akan perangi mereka orang yang tidak membayar zakat. Di zaman Nabi mereka bayar, sekarang tidak bayar, aku akan perangi mereka. Ya. Kemudian salat mereka tegakkan dan mereka beramar ma'ruf dan mereka bernahi munkar. Maka Allah berikan mereka pertolongan. Jadi dan sebaliknya jika mereka meninggalkan perintah Allah, maka mereka akan mengalami kekalahan. Pertolongan tidak akan datang. Seperti kita contoh yang Allah berikan dalam surat Ali Imran dan juga tentang kisah perang Uhud. Perang Uhud. Kenapa di awal di peperangan akhirnya kaum muslimin sempat terkalahkan, sempat banyak sahabat yang meninggal dunia karena dosa-dosa yang mereka lakukan. Makanya ketika sebagian sahabat bertanya kepada Nabi tentang perang Uhud, kenapa mereka bisa kalah? Allah mengatakan qul huwa min indi anfusikum. Itu semua gara-gara diri kalian sendiri, ya. Ketika dalam perang Hunain, ya. Karena mereka waktu itu menyelisih perintah Nabi dan Nabi suruh mereka bertahan di atas Jabal Rumat, mereka turun. Padahal belum datang perintah Nabi selanjutnya, akhirnya terjadi apa yang terjadi, 72 sekian sahabat, 72 orang sahabat meninggal dunia, mati syahid. Demikian juga apa yang dialami oleh kaum muslimin dalam perang Hunain. Dalam perang Hunain, ketika kaum muslimin datang dengan jumlah pasukan 12.000, banyak sekali, untuk melawan kabilah Hawazin, ya, di Hunain yang jumlahnya mungkin lebih sedikit, ya. Maka sebagian mereka mengatakan lan nuglabal yaumin qillah, kita tidak akan kalah karena jumlah sedikit. Kenapa? Biasanya jumlah kita sedikit kita menang. Dalam perang Badar kita menang, dalam perang Khandaq musuh kabur, ya. Dalam perang Khaybar kita menang, ya. Apalagi sekarang jumlah kita banyak 12.000, mungkin lebih banyak daripada musuh. Ketika ada seorang berkata lan nuglabal yaumin qillah, kita tidak akan kalah gara-gara hanya dari sisi karena jumlah kita sedikit, tidak bakalan kalah karena jumlah kita banyak, maka Nabi SAW merasa berat. Fasyaqqa dzalika ala Nabi SAW. Nabi berat mendengar perkataan tersebut. Akhirnya di awal peperangan para sahabat kalah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laqad nasarakumullahu fi mawatin katsira." Sungguh Allah telah menolong kalian dalam banyak tempat-tempat pertempuran.
Wa yauma Hunainin, tapi ketika dalam perang Hunain, id a'jabatkum kasratukum, kalian kagum, takjub dengan jumlah kalian yang banyak, 12.000 orang. Falam tughni ankum syai'a, ternyata jumlah yang banyak tersebut tidak bisa menolong kalian sama sekali. Wa dhaqat 'alaikumul ardu bima rahubat, bahkan bumi yang luas terasa sempit bagi kalian. Tsumma wallaitum mudbirin, kemudian kalian mundur. Di awal perang Hunain, ketika Nabi SAW maju, kemudian tiba-tiba mereka terjebak di sebuah lembah. Kabilah Hawazin dari atas memberi serangan, panahan. Akhirnya banyak sahabat yang kabur. Nabi SAW ya maju. Nabi tetap maju. Nabi mengatakan, Ana ibnu Abdul Muttalib, ana nabiyyun la kadzib, ana ibnu Abdul Muttalib, aku adalah nabi dan aku bukan pendusta. Dan aku adalah putranya Ibnu Abdul Muttalib. Maka Nabi pun maju. Ya. Tapi kebanyakan sahabat mundur ketika itu. Kesalahannya kenapa? Karena ujub, dosa. Merasa ujub dengan jumlah yang banyak. Ya. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, misalnya dalam peperangan kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa atiullaha wa rasulahu wa la tanaza'u." Kalau ingin menang kata Allah, taatlah kepada Allah dan Rasulnya. Dalam perang Badar Allah ingatkan, "Wa atiullaha wa rasulahu." Taatlah kepada Rasulnya. "Wa la tanaza'u." Janganlah kalian bertikai, fatafshalu wa tadhhabu rihukum. Kalian akan kalah, lemah dan akan hilang kekuatan kalian. Wasbiru. Bersabarlah. Innallaha ma'as sabirin. Sungguhnya Allah bersama orang yang sabar. Kemudian Allah ingatkan sebab kekalahan selain bertikai ya. Di antaranya wala takunu kalladzina kharaju min diyarihim batara wa ria'an nas. Janganlah kalian seperti orang yang keluar dari rumah mereka dalam kondisi sombong, riya. Jangan. Kalau mau perang jangan riya, jangan sombong. Ya. Ini sebab-sebab kesalahan. Oleh karenanya mungkin kita bertanya, kenapa Allah tidak menolong kita dalam kondisi sekarang? Jawabannya mudah, kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Sekarang ini kalau kita bicara tentang pertolongan, kemenangan, kebanyakan orang berbicara, apalagi orang-orang yang pakar-pakar, kemudian pemimpin-pemimpin, terkadang mereka bicara tentang murni duniawi. Murni duniawi. Kalau menang begini sih, yang mereka jalankan adalah sistem begini, sistem duniawi. Mereka lupa bahwasanya di antara sebab utama untuk meraih kemenangan, meraih kebahagiaan adalah kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, bagaimana kita mengharapkan kemenangan seperti contoh ada sebagian pernah terjadi misalnya di sebagian kelompok ya, kemudian mereka meraih kemenangan dalam suatu negara, kemudian dia berkata, kita tidak ingin mendirikan negara Islam, kita ingin mendirikan negara sekuler. Dengan jelas-jelas mengatakan demikian. Ya gimana Allah Subhanahu wa taala memberi kemenangan ya. Karena kita menjadikan patokan kemenangan kita dengan sebab-sebab duniawi. Benar sebab duniawi bukan kita remehkan. Kita harus berusaha sebab dunia, tapi yang paling utama adalah sebab ukhrawi. Ya. Tadi Al-Qur'an sudah menjelaskan ya, kalau ingin dapat pertolongan Allah Subhanahu wa taala, kuatkan iman kepada Allah. Jalankan ketaatan kepada Allah. Jangan melanggar perintah Nabi SAW. Jangan melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Disertai dengan sebab-sebab duniawi seperti kata Allah Subhanahu wa taala, "Idullahum mastata'tum min quwwah wa min ribatil khail." Kata Allah, siapkanlah kekuatan kalian yang terbaik seperti jago panah di zaman Nabi SAW. Wa min ribatil khail, siapkan kuda-kuda kalian. Nabi menyuruh untuk menyiapkan senjata terbaik di zaman itu adalah panahan, dan kendaraan terbaik zaman itu adalah kuda. Ala fa innal quwwata ramyu. Kata Nabi SAW, ketahuilah bahwasanya kekuatan yang paling canggih di zaman itu adalah memanah. Ya, tapi itu sebab. Jadi ada dua sebab, sebab agama, sebab duniawi. Sebab dini, sebab duniawi. Dua-duanya saya perhatikan. Ya. Jadi masalah kalau kita hanya fokus kepada sebab duniawi, lupa dengan sebab agama, ya, sehingga akhirnya keterpurukan ya, menimpa kita. Oleh karenanya, kalau kita ingin mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, 4 sebab tadi, jangan lupa. Iqamus shalah, dirikan salat, ita'iz zakat, bayar zakat, beramar ma'ruf nahi munkar, dakwah, menyampaikan, menegur. Ya, ini harus kita tegakkan dalam kehidupan kita. Kalau kita mungkin berat, Ustaz saya ini siapa? Ya udah tegakkan dalam rumah tangga kita. Anak-anak kita tegur. Jangan biarkan anak-anak salah, tegur dengan cara yang baik. Ingatkan mereka salat. Wa'mur ahlaka bis salat. Kita tidak bisa nyuruh tetangga salat, anak kita salat. Tidak bisa nyuruh orang jauh salat, suruh istri kita untuk apa? Salat. Ya, anak-anak suruh baca Quran. Kita sendiri demikian. Bukan seperti sekarang. Masing-masing kita sibuk dengan duniawi, masing nonton ini, nonton anu, main game ini, main game anu, kemudian lihat berita-berita yang enggak benar, kemudian waliyadzubillah sibuk dengan sebagian kita tersibukkan dengan riba, sebagian tersibuk dengan aib-aib orang, sebagian kita sibuknya mencela sana, mencela sini. Janganlah kita rubah pola hidup kita.
Ya, kalau tidak kita mulai, siapa lagi yang mulai? Kita dari rumah mulai, kita sebarkan kebaikan. Ya, Ustaz sampai kapan begini? Kita bilang kita tidak dituntut untuk sampai tujuan. Yang penting kita menjalankan. Tujuan hasil serahkan kepada Allah. Apa yang bisa kita lakukan? Dirikan salat, bayar zakat, ya. Kemudian beramal nahi munkar, kerjakan. Ya. Wallahu alam bisawab, ya. Semoga dengan kita semuanya berusaha untuk menjalankan syariat Allah dalam lingkungan keluarga kita, kita tularkan kepada tetangga kita, kepada kerabat-kerabat kita, mudah-mudahan suatu saat akan datang pertolongan yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala.